Nah, menurut Dr. Tifa, majikan para buzzer panik melihat perubahan kekuasaan sehingga tidak bisa memberikan makan kepada gerombolan yang suka adu domba di media sosial itu. Kongsi pecah, majikan panik sendiri, mana ingat lagi kasih makan peliharaan. Kita simak dengan sabar, papar Dr. Tifa. Lalu di artikel ini juga dituliskan kalau Amerika Serikat ini menyoroti buzzer hingga kabar penggunaan spyware atau perangkat pengintai yang dibuat oleh Israel. Menurut laporan Amerika Serikat ini, peretas atau hacker pendukung Presiden Jokowi sering melakukan doxing terhadap kelompok-kelompok penggiat HAM. Hacker sendiri mengganggu acara-acara online dan meretas akun-akun media sosial serta mengintimidasi pengkritik pemerintah. Mereka mengutip SafeNet dalam laporan 2020. Ada 147 serangan digital, kebanyakan terjadi saat Oktober, yakni selama marak demonstrasi terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ya, saya juga waktu masa-masa demonstrasi UU Ciptaker ini baru mendengar istilah doxing dari media-media di internet karena memang banyak sekali pendemo dan juga mahasiswa yang mengalami doxing saat itu. Amerika Serikat juga mengulas peretasan webinar ICW pada 17 Mei, panggilan nomor asing yang dialami pegawai ICW dan cyber harassment yang dialami mahasiswa Universitas Teknokra di Lampung bernama Khairul pada Juni 2021. Pada Juli 2021, anggota kelompok blok politik pelajar dituduh sebagai dalang demonstrasi Jokowi Endgame. Data pribadi mereka disebar secara online dan mereka menerima ancaman pembunuhan. Ya, ini adalah bahaya yang sangat besar dari doxing. LSM dan media melaporkan ada kelompok bayaran pasukan siber, biasa disebut buzzers, menggunakan bot dan akun media sosial palsu untuk membentuk wacana online. Peneliti melaporkan buzzer sering digunakan baik oleh kubu pro pemerintah maupun anti pemerintah. Media melaporkan pemerintah secara langsung mendanai sejumlah operasi buzzer, tulis laporan Amerika Serikat. Ya, ini adalah rahasia umum yang sekarang kita sebagai rakyat jelata sudah mengetahui. Dan dengan diangkatnya topik ini oleh media di Amerika Serikat, ini berarti hal ini sudah menjadi sebuah wacana serius, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di internasional. Sahabat semua, lucu sekali ini kejadian di hari ini ya, hari ini. Jadi tahu ya kemarin itu di 2-3 hari yang lalu ILC bikin polling itu tentang siapa presiden yang Anda pilih kalau pemilu dipilih hari ini. Kurang lebih begitulah redaksinya ya. Dan ternyata hasilnya 77% Anies Baswedan. Yang kedua Ganjar Pranowo, yang ketiga Prabowo. Nah kemudian si Ferdinand Huta Hayan ini ahli blunder ya. Dia ternyata kan sudah lama ya nggak muncul ya. Kemarin sempat di penjara dan sudah keluar, sekarang mulai berkoar-koar lagi di media sosial. Seperti sebelumnya yang sering dia lakukan di Twitter ya. Memang dia bukan sekelompok dengan para buzzer yang kita maksud tentu Eko Kunta di CS ya, Denny Siregar, Ade Armando, Abu Janda dan seterusnya. Tapi kelakuannya sama lah, 11-12. Di pollingnya ILC kita lihat kan Anies menang telak. Kemudian dia nggak percaya gitu. Wah itu kan, padahal saya sudah bahas ILC itu cenderung netral kok. Ada di tengah kok dia memposisikan dirinya. Tapi hasilnya ternyata 77%. Nah kalau kita lihat Ferdinand, dia kan jelas ada di kubunya. Ya katakanlah non Anies begitu ya. Nah, ternyata hasilnya menyesakkan dadanya dia karena tetap Anies yang menang. Luar biasa. Coba kita lihat beritanya ya, kita ada dari RMOL Jakarta. Anies menang telak di polling Ferdinand Huta Hayan. Warganet .2, dia yang bikin polling, dia yang nyesek. Ya, saya kira ini patut kita cermati bersama ya. Bukan untuk kita tertawakan, meskipun susah untuk tidak tertawa, tapi minimal kita mendapatkan pelajaran ya. Bagaimana sih suara rakyat itu berbicara gitu. Bukan sekedar di ILC, tapi bahkan di pollingnya Ferdinand pun menang telak. Seberapa menangnya yuk kita lihat hasilnya. Nah ini Prabowo Subianto 6%, Ganjar Pranowo 31%, Anies Baswedan 63%. Memang berkurang dari 77 versi ILC ya, karena ILC netral. Kalau Ferdinand kan jelas anggaplah ada di kanan misalkan ya, atau kiri gitu. Nah
Harusnya kiri itu terbalik, Anies Baswedan yang paling sedikit gitu. Rupanya tidak. Nah, kan ini lucu ya, padahal Anies Baswedan ditempatkan di paling bawah. Orang cenderung untuk lebih memilih atas dan tengah. Ya, secara psikologis begitu. Ini ILC pun sama, saya kira sama demikian. Dia mencoba menempatkan Anies Baswedan di terakhir, tapi ya tetap saja menjadi pilihan teratas, walaupun disimpannya di paling terakhir. Beritanya, nah ini 60.254 suara yang masuk hanya dalam 24 jam. Ini lebih besar dari ILC. ILC itu kemarin kalau nggak salah sekitar 54.000 sekian lah. Ini 60.000 lebih. Satu hari, ILC 2 hari waktunya. Nah, kita lihat ya. RMOL Jakarta, gara-gara tidak percaya dengan hasil polling Indonesia Lawyers Club (ILC) yang menempatkan nama Anies Baswedan di posisi teratas dengan raihan 77%, membuat pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan membuat polling sendiri di akun Twitternya @ferdinandhuta4. Nah, yang menarik, saya langsung search dong di Twitter ya, @ferdinandhuta4. Apa yang hasilnya yang dibuka? Kosong. Akun ditangguhkan, akun disuspend. Loh, kenapa disuspend? Apa karena Anies Baswedan yang menang kah? Jadi jelas nih ya, dia membuat polling karena tidak percaya ke ILC, ke pollingnya ILC, maka dia buat sendiri. Hasilnya sama. Saya kira Denny Siregar, Eko Kun tadi kalau mau, ini sih kalau mau ya, coba bikin aja polling juga. Kalau dianggap Twitter salah sasaran itu terlalu banyak pendukung Anies, dibikinlah di Instagram gitu ya, atau di Facebook gitu, atau di YouTube barangkali. Nggak apa-apa, nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Dugaan saya sih sama seperti ini kurang lebihnya. Ini tetap jaga semangat kita, jaga semangat moral, jaga stamina, jaga akal sehat kita, karena perjuangan kita masih panjang. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, hari ini Kamis ya, saya melihat luar biasa itu serangan bertubi-tubi terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan yang paling dirasakan tentu kita bisa lihat ada di platform media sosial Twitter. Itu saya sih ngeri kali. Ini nampak sekali seperti sebuah serangan yang sistematis, terstruktur, dan masif. Kalau begini caranya, ini sudah bisa kita duga. Ini pekerjaan orang yang didasarkan pada pesanan. Gitu. Begitu rapi, dan seterusnya. Kita lihat dulu di Twitter bagaimana hashtag nih. Anies nggak benar pembohong. Wow. Anies nihil prestasi. Wah, dan segala macam. Ini yang diminta oleh rakyat. Gitu. Wah, ini. Anies nihil prestasi, cuma bisa banggakan prestasi kakeknya. Ngeri kali ini ya. Ya, kita bahas yang ini, Anies nihil prestasi. Kita coba akan buktikan, kita coba akan analisa bagaimana kebenaran nihil prestasi. Kalau nihil itu nol, tidak ada. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasan ini, saya ingin perlihatkan dulu. Ya, kemarin saya diminta ya untuk bicara oleh Ketua DPD Nasdem Bandung untuk menyampaikan apa yang sedang atau telah dilakukan oleh relawan komandan. Itu di hadapan hampir sekitar 200 bacaleg yang dapilnya di Kota Bandung. Saya Saidul Zaman dari DPP Komandan, Komando Menangkan Anies Baswedan. Kami berdiri sejak 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 26 November. Kita deklarasinya di tengah-tengah Pasar Cihapit, Bapak Ibu. Dan itu menandakan bahwa ada dorongan yang luar biasa dari grassroots untuk kita memiliki pemimpin baru yang jauh lebih cerdas, yang jauh lebih bisa menata bangsa ini seperti kota Jakarta yang sudah berhasil dikembangkan oleh Bapak Anies Baswedan. Dan saya kira di kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya atas nama 126 simpul relawan yang ada di Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Partai Nasdem. Saya kira perjalanan 1 tahun ini luar biasa bagi kami para relawan. Kami menunggu-nunggu gitu.
dan akhirnya Partai Nasdem di tanggal 3 Oktober Pak Surya Paloh sudah menyampaikan bahwa Pak Anies Baswedan adalah capresnya dari Partai Nasdem. Jadi saya kira Anies presidenku, Nasdem partaiku, Saan Mustafa gubernurku, dan Farhan wali kotaku. Nasional, walaupun belum mencakup sampai seluruh provinsi, kita sudah ada di kurang lebih 10 provinsi dan DPP-nya ada di Kota Bandung. Jadi tentu fokus effort kami yang terutama ada untuk Kota Bandung. Jadi kami siap berkolaborasi seperti kata kunci dari Pak Anies Baswedan. Ya, beliau berhasil mengembangkan Jakarta karena satu kata kuncinya adalah kolaborasi. Jadi kami dari relawan komandan siap berkolaborasi dengan Partai Nasdem sampai wilayah yang ranting dan paling bawah. Insya Allah kami pun siap. Saya datang ke sini dengan Kang Hadi, Ketua DPW Komandan Jawa Barat, dan mudah-mudahan kita bisa langsung beraksi mulai besok gitu, bersama Partai Nasdem. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang saya sampaikan di pertemuan bersama 200-an bacaleg yang dapilnya Kota Bandung. Dan luar biasa, semangatnya membara. Dan dukungan tentu bukan hanya dari partai politik, bukan hanya dari relawan, tapi juga bahkan dari masyarakat secara luas. Ini saya dapetin video, ini kita tonton dulu sebentar ya. Oh, di sini nih sudah ada nih video bagaimana pencinta Anies akan melakukan berbagai hal untuk kemenangan Anies Baswedan. Kita lihat di sini ya. Mulai detik ini, kusisihkan uangku yang ala kadarnya ini untuk mendukung perjuangan Pak Anies Baswedan. Pada saatnya nanti, uang ini pasti akan bermanfaat. Setidaknya, uang yang terkumpul ini, saya secara pribadi tidak membebaninya. Mantap. Mantap kali. Maka kita sekarang akan coba bahas yang orang sampaikan bahwa Anies itu nihil prestasi. Ini gambarnya bukan gambar orang. Artinya ini apa, gambar kartun. Tentu ini menunjukkan bahwa orang ini tidak berani menunjukkan identitasnya. Padahal kalau mau, tunjukkan saja identitasnya. Mari kita adu prestasi. Bukan dengan black campaign seperti ini. Walaupun sekarang belum masuk waktunya campaign ya. Tapi upaya-upaya untuk mendegradasi Anies Baswedan ini terus berdatangan. Bahkan sekarang menyasar bukan hanya ke Anies, tapi juga ke Nasdem. Kita lihat hashtag yang dia pasang. Ya. Di sini ditulis Anies nggak punya prestasi, cuma bisa hancurin Jakarta. Apanya yang hancur? Oke. Anies Nasdem out, tenggelamkan Nasdem, tenggelamkan Anies Nasdem. Waduh. Dan seterusnya dan seterusnya. Upaya dia mendegradasikan ini sungguh sangat menggelikan. Tadinya sahabat semua, ketika saya lihat postingan ini, saya kan sudah ada tuh, saya mengumpulkan beberapa prestasi-prestasi Pak Anies untuk saya counter gitu. Ketika saya mau berusaha mengumpulkan, ternyata pas saya lihat ke bawah, wah sudah banyak juga yang memberikan itu, jadi nggak perlu lagi saya siapkan, sudah ada di sini. Oke, nah seperti ini nih. Itu kan menurut kamu, ini faktanya. Jangan-jangan kamu yang tukang bohong. Pasukan sakit hati sebegitunya dendamnya sama Anies. Nah ini kita lihat ya. Satu, ini ada jawaban dari Fatima. Kemudian kita lihat lagi. Nah, nih Anies Baswedan. Ada lagi. Ini bukan yang saya yang nyiapin, ini udah otomatis saja. Oke, ada lagi nggak ya? Kita lihat nih. Nih, ada lagi. Luar biasa ini. Saya kira kalau sudah bicara prestasi, justru kita ingin sekali menemukan lawan yang sepadan. Ya, untuk Pilpres ini, yuk kita adu narasi, adu gagasan, adu prestasi gitu. Kan harusnya kontestasi Pilpres itu diisi dengan begitu. Nah, sekarang bagaimana kita mau mendewasakan rakyat kita gitu. Kalau terus-menerus caranya seperti ini, orang-orang kayak gini, kalau dia bukan pesanan,
maka dia punya keinginan untuk terjadinya polarisasi kembali seperti di tahun 2019. Pasti itu. Sudahlah ya, sahabat semua, kita yakin sekali, sahabat semua yang subscriber di channel ini, yang sering menonton video-video saya kira kita sudah sepakat, hal-hal yang begini ini tidak mampu, tidak mempan lah ya untuk mempengaruhi kita. Tapi ingat, barangkali sahabat-sahabat kita di sebelah sana, di sebelah sana, di sebelah sana, sebelah sana, ada yang terpengaruh oleh berita-berita seperti ini. Maka saya, Anda, sahabat semua yang mengerti dan paham, yuk mari sama-sama untuk mengcounter ini. Karena itu bagian dari upaya kita untuk mencerdaskan sesama rakyat kita. Kalau kita berharap penguasa mencerdaskan rakyat ternyata tidak bisa, maka kitalah yang yuk mari sama-sama olah akar pikiran kita, rawat kesehatan jiwa kita, akal sehat kita gitu. Baik, terima kasih atas masukan-masukan, atas komentar-komentar dari sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Ini menarik ketika kita bicara produksi hoax tadi, kemudian buzzer dan seterusnya. Nah sekarang coba kita naikkan levelnya. Bagaimana kita tahu sebentar lagi nih dunia politik kita makin panas, bahkan sekarang sudah terasa panasnya. 2024 saya kira hitungan bulan, 12-13 bulan ke depan, kita ingin negeri ini tidak seperti pemilu sebelumnya, tercipta polarisasi yang begitu sangat kuat dan efeknya sangat panjang. Maka tentu kan buah dari itu, ini pemahaman saya, mohon dikoreksi kalau salah, itu tidak lepas dari peran para buzzer tadi yang memberisikan, yang membuat pecah belah dan seterusnya. Karena itu pun pula yang sudah dikatakan oleh para tokoh-tokoh bangsa lah, katakanlah ada Yusuf Kala misalkan ya, Surya Paloh dan sebagainya, yang sudah terang-terangan menunjuk salah satu biang keladi negeri ini adalah para buzzer. Nah, kira-kira bagaimana dari teori komunikasi ini yang harus rakyat tahu, pembekalan apa nih sehingga kita tidak lagi mudah terpancing, termakan oleh kabar-kabar hoax dan sebagainya itu. Gitu. Nah, kalau saya pernah diskusi dengan seseorang dan saya menarik sekali pernyataan orang tersebut. Dia juga akademisi. Dia bilang gini, bahwa seseorang itu ketika ingin melakukan, orang atau organisasi ketika ingin melakukan dan ingin mengimplementasikan sesuatu, dia harus ingat ada 3 hal. Visi, misi, sama jejak digital. Oh, karena sekarang udah teknologi, gitu ya. Rekam jejak jadi jejak digital ya. Jejak digital. Untuk mengantisipasinya sederhana aja. Linear sama tidak? Apa yang menjadi visinya dia? Apa yang menjadi impiannya dia? Kalau bahasa sederhana. Apa yang menjadi tindakannya dia? Misi itu tindakannya dia. Dan sesuai nggak dengan jejak digital yang dia punya, gitu. Nah, artinya apa? Ketika misalnya ya kita memberi contoh yang pernah ada aja. Pernah ada karena ya enak buktinya gitu. Kayak misalnya Pak Jokowi. Pak Jokowi di 2 periode yang lalu, awal di 2014, Pak Jokowi selalu bercerita bahwa dia adalah pemimpin yang pro kerakyatan. Bahkan secara simbolik gitu, secara simbolik kalau mengutip teori itu bahwa sebuah peradaban itu akan berubah, ada 3, ada sistem nilai, ada sistem simbol, ada sistem pengetahuan ya. Jadi saya ambil dari simboliknya bahwa secara simbolik Jokowi itu sangat rakyat. Dari sepatunya 100.000 celananya 500, kemejanya berapa, sampai akhirnya kecil lah gitu. Oh iya, itu tuntutan rakyat. Kemudian dia main ke banjir gitu ya, benerin gorong-gorong gitu. Yang simbol itu semakin muncul. Karena apa? Dia memiliki impian bahwa ini adalah impian dia sebagai seorang rakyat dulu gitu. Misinya apa? Ya sederhana berarti kan.
ketika bicara tentang kerakyatan adalah bahwa bagaimana dia memperbaiki, membenahi, terlibat sama rakyat dan sebagainya. Pro rakyat. Pro rakyat yang sebenarnya itu kalau kita melihat pada kampanye presiden di Amerika, Al Gore melakukan hal yang sama gitu. Nah, kemudian rekam jejak digitalnya, kebetulan rekam jejak digitalnya banyak yang pro rakyat itu. Nah, otomatis 3 bukti inilah yang kemudian menjadi menjadi sebuah penguatan atau menjadi konstruksi bagi kita untuk menilai seseorang gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang yang namanya banjir informasi itu sangat tinggi. Kenapa banjir informasi itu sangat tinggi? Agar masyarakat itu menjadi imun terhadap informasi yang lain. Karena memang sebenarnya ada teorinya. Ada yang namanya teori inokulasi. Teori inokulasi ini Mike Gregor ya, Mike Gregor pernah bilang bahwa seseorang kalau misalnya kayak sekarang COVID kemudian disuntik, maka dia akan imun terhadap COVID. Nah, seseorang yang memperoleh informasi yang banyak terhadap satu jenis informasi, maka dia akan imun terhadap informasi yang lain. Sehingga kalau informasi bohong gitu, gini-gini bohong. Nah, untuk menghindarinya adalah orang tersebut harus banyak referensi informasi yang berbeda. Sehingga dia punya varian untuk melakukan analisa, membandingkan apalagi generasi sekarang. Tinggal duduk manis, buka HP, apapun bisa dapat, baik secara tertulis maupun secara visual gitu. Itu semuanya di seluruh wilayah atau hanya di perkotaan saja? Semuanya. Di seluruh wilayah. Di pelosok desa pun bisa. Hari ini sudah seperti itu. Harus seperti itu. Gitu. Jadi kuncinya adalah bahwa ini harus ada kelompok-kelompok sadar, terutama anak muda yang mampu menjadi jembatan ke generasi yang di atas maupun ke generasi yang di bawahnya untuk menciptakan yang namanya sadar media atau melek media secara literasi ya. Kenapa? Karena ya itu tadi cuma mereka yang bisa menggunakan. Itu cara menangkalnya ya. Menangkalnya. Jadi ada 3, lihat apa yang menjadi tujuannya dia, apa yang dia lakukan, dan jejak digital yang dia punya. Itu pula yang bisa dijadikan sebagai amunisi rakyat untuk melihat perang janji yang akan terjadi di 2024 nanti ya. Betul. Dan kita akan mendengar pasti, bahkan dari sekarang sudah ada orang-orang sudah turun ke bawah, sudah ada yang kasih sembako, kemudian berjanji ini dan itu dan sebagainya. Menarik ketika kita melihat proses itu akan berkembang di seluruh penjuru Indonesia, akan ada gerakan-gerakan itu akan semakin masif, yang detailnya sekarang sebagai baca pres dan baca wapres, kan sekarang sudah mulai turun juga ke daerah. Kira-kira apalagi yang mesti dibekali nih di pemahaman yang dimiliki oleh rakyat untuk menimbangkan, misalkan begini, ada kisah menarik di mana kemarin ya, di Medan kalau nggak salah, Pak Anies datang, itu pengemudi beca tuh sekian puluh orang, itu menyambut Pak Anies, tapi bajunya Ganjar, kan ini aneh gitu, gimana nih kok bisa baju Ganjar nyambut Pak Anies? Pas kemudian ditanya, oh ternyata sebelum menyambut Pak Anies, para pengemudi beca ini diundang ke satu tempat untuk dibagi sembako, kasih uang, kasih kaos. Yang namanya rezeki katanya, terima saja. Kemudian, kenapa saya datang menyambut Pak Anies? Ya karena saya suka sama Pak Anies. Nah, tapi artinya yang mau saya tanyakan, apakah yang dilakukan oleh sahabat kita tuh para pengemudi beca di Medan itu sebuah kecerdasan atau atau malah nggak etis dong? Kan udah dikasih sudah dikasih kaos Ganjar kok masa nyambut. Nah, gimana kira-kira? Kalau saya sih melihatnya bahwa hal itu wajar-wajar saja. Wajar. Menjadi sesuatu yang bukan sesuatu yang fenomenal. Menjadi sesuatu yang biasa. Kenapa? Ya itu tadi, bahwa ini menunjukkan bahwa keluguan orang Indonesia. Bahwa orang Indonesia tidak menerima, tidak melihat dengan kacamata kuda gitu. Atau
yang kedua bahwa si pembuat pesan memang tidak melakukan tujuan untuk itu. Karena kalau tujuan untuk itu akan belah, akan tercipta keberpihakan. Tapi ini enggak, karena memang masih secara alamiah aja, gitu. Kesadaran berpikir, kognitifnya, kemudian bagaimana menerima keyakinannya, ke hatinya yang mereka, kemudian bagaimana bertindak. Kalau bahasa yang orang sering kan ambil duitnya, pilihan masing-masing, itu dibilikkan gitu. Nah, artinya apa sebenarnya? Kalau itu saya ngelihat menjadi sebuah rujukan ketika orang ini sudah sadar informasi, sudah banyak hal, sudah mengerti tentang informasi. Jadi kalau kembali ke konteks yang di Medan itu, mereka itu para pengemudi beca itu masuk kategori yang sudah sadar informasi. Sadar informasi. Karena dia sudah bisa memilih gitu. Betul. Oke. Betul. Ya. Kalau misalnya media sosial secara terus-menerus menampilkan Ganjar dan dengan berbagai macam kebaikannya, ini akan tertanam nih di tukang beca tadi. Oke. Tapi ternyata hal ini belum dilakukan. Bukannya tidak dilakukan, saya yakin belum dilakukan. Ya, faktor apa saya nggak tahu. Tapi ini belum melihat bahwa belum terjadi kematangan. Belum terjadi kematangan karena memang media sosial itu fungsinya itu mengubah citra atau membentuk citra gitu. Luar biasa. Kuliah komunikasi kita 3 SKS. Kursus komunikasi ini yang begini sebenarnya ini. Iya. Jadi kita mendapatkan pemahaman yang clear saya kira tentang proses-proses persepsi, pencitraan tadi, pemilih pemula untuk 2024. Betul. Jangan sampai tergiring oleh framing yang tidak tepat gitu. Karena kan yang harus dipilih kan tadi yang sesuai itu rekam jejaknya. Gitu. Rekam jejaknya. Visi, misi, sama jejak digital gitu ya tadi. Jejak digital. Nah, 3 komponen ini yang harus dilihat menyatu tidak gitu atau bercabang. Kalau bercabang berarti sudah tidak konsisten. Sudah tidak konsisten. Baik, terima kasih banyak Bung Bayu atas waktunya sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan next kita bisa membahas topik-topik yang lebih detail lagi yang lebih diperlukan oleh para netizen kita hari ini. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai